Jumpa lagi dalam YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri, program Firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat satu lagu. Jadi berkat. Hidup ini singkat, dan biarlah hidup yang singkat ini kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami pakai untuk melayani sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Engkau mengizinkan kami mendengar firman-Mu. Karena ada saatnya kami tidak bisa mendengar firman-Mu, karena dilarang, karena tidak ada waktu. Tapi kesempatan ini kami mau gunakan untuk mendengar firman Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Judul perikopnya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sion adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, Mika katakan sebagai pusat kerajaan damai. Haleluya. Gereja di Indonesia, gereja secara dunia, gereja di Karangkemiri, Karangluas adalah pusat kerajaan damai. Damai
orang paling suka namanya damai. Namun untuk menciptakan damai adalah sesuatu perjuangan yang sangat besar. Dan perlu dipahami, dasar-dasar daripada untuk mencapai damai adalah pengajaran yang benar. Sebab ada banyak pengajaran yang mengajarkan kekerasan, bahkan umatnya disuruh untuk membunuh orang lain. Itu bukanlah sesuatu pengajaran yang menciptakan damai. Tapi gereja Tuhan adalah pusat kerajaan damai. Bagaimana gereja menjadi pusat kerajaan damai? Seperti apa tipenya? Kita lihat satu persatu ayat itu. Yang pertama, tipe gereja yang menjadi pusat kerajaan damai. Ayat pertama, tampil beda. Haleluya. Tampil beda bukan berarti gereja orang Kristen pakai pakaian yang baru terus, lalu sepatu yang baru, nggak perlu cuci, ganti beli baru. Bukan begitu. Tampil beda artinya dalam karakter, dalam bahasa, dalam pembicaraan, dalam kasih. Jadi gereja itu tampil beda dengan yang lain adalah untuk menyatakan kasih. Inilah Kristen. Bedanya Kristen dengan yang lain adalah Kristen menaburkan kasih. Inilah tampil beda namanya. Haleluya. Sehingga tipe gereja yang menjadi pusat kerajaan damai, yang pertama tampil beda, menyuarakan kasih. Yang kedua, tipe gereja yang menjadi pusat kerajaan damai adalah memiliki pengajaran. Haleluya. Banyak segala kepercayaan punya pengajaran. Ya, haleluya. Namun gereja menjadi pusat kerajaan damai, pengajaran yang bagaimana? Pengajaran yang menyejukkan. Di ayat 2 dikatakan begini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Akan banyak orang datang kepada pengajaran yang menyejukkan, bukan pengajaran yang meresahkan, tapi pengajaran yang menyejukkan, pengajaran yang memberi damai. Inilah tipe gereja yang menjadi pusat kedamaian. Haleluya. Pengajarannya pengajaran yang menenangkan, pengajaran yang menyejukkan, pengajaran kasih. Itulah yang disampaikan. Halo, mari kita gereja Tuhan menjadi pusat kerajaan damai. Indonesia kita penuhi dengan kerajaan damai. Haleluya. Indonesia kita penuhi dengan kedamaian. Lewat apa? Lewat gereja yang memiliki pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran kasih. Selama ini gereja dipojokkan, mungkin seperti itu. Hidupmu sedang dipojokkan orang. Tapi itulah Alkitab, itulah firman Tuhan, bahwa orang Kristen kalau pipi kananmu ditampar, maka beri pipi kiri. Berarti kita menabur kesejukan. Ini ajaran Kristus. Mari kita penuhi dengan damai. Indonesia, inilah tipe gereja sebagai pusat kerajaan damai. Yang ketiga, haleluya. Ayat 3 kita lihat, ia akan menjadi hakim antara bangsa, antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Haleluya. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengubah kekacauan menjadi kenyamanan. Perhatikan di ayat itu, ayat 3. Pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Mata bajak. Pedang adalah sifatnya untuk melukai, membunuh, alat perang. Begitu ya, haleluya. Dan diubah tombak-tombaknya. Tombak adalah alat untuk mengeksekusi. Nah, itu diubah. Pedang diubah menjadi mata bajak. Mata bajak apa? Untuk mengelola bajak, membajak sawah. Lalu dikatakan tombak menjadi pisau pemangkas untuk merapikan. Nah, inilah tipe gereja yang menjadi pusat kerajaan damai, yaitu mengubah
ketidakrapian, mengubah kekacauan menjadi kenyamanan. Haleluya. Perang, tombak, pisau diubah, pedang diubah menjadi mata baja untuk mengelola. Haleluya. Produktif, memproduksi. Haleluya. Jadi gereja yang menjadi pusat kerajaan damai adalah gereja yang bisa memproduksi kenyamanan. Haleluya, haleluya. Yang keempat, haleluya, tipe gereja yang menjadi pusat kerajaan damai di ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Yang keempat adalah adanya kemakmuran. Kemakmuran karena apa? Karena tadi tidak ada lagi perang, sudah diubah pedangnya menjadi mata baja, menjadi produktif. Tombak-tombaknya diubah menjadi pisau pemangkas untuk merapikan. Jadi segala kekerasan gereja ubah menjadi sebuah kerapian dan kenyamanan. Sehingga apa? Terjadi kemakmuran. Jadi gereja, tipe gereja yang memiliki pusat kerajaan damai adalah adanya kemakmuran di dalamnya. Haleluya. Makmur di sini bukan masalah fulus, saudara-saudara. Tetapi yang saya maksud adalah haleluya, ada rasa damai, ada rasa nyaman. Coba lihat negara-negara yang penuh dengan perang. Di sana tidak ada kemakmuran. Di sana ada kekacauan. Di sana ada kelaparan. Di sana ada penganiayaan, pembunuhan. Tapi kalau ada kenyamanan, yang yaitu tadi pedang-pedang diubah menjadi mata baja. Haleluya, menjadi produktif. Perang diubah menjadi kedamaian. Maka ada kemakmuran. Inilah tipe gereja yang memiliki pusat kerajaan damai. Yang keempat. Yang kelima, haleluya, berdampingan dengan orang yang tidak sepaham. Mampu berdampingan dengan orang yang tidak sepaham. Nomor 5 itu di ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, perbedaannya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak sepaham dengan orang lain, kita tidak perlu memerangi mereka. Itulah tipe gereja yang menjadi pusat kerajaan damai. Dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Jadi bisa berdampingan dengan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Jangan sampai karena kita nggak sepaham dengan orang lain, tidak sepengajaran dengan orang lain, lalu kita jelek-jelekkan, kita buat mereka menderita dan lain sebagainya. Itu bukan tipe gereja yang membawa damai. Haleluya, haleluya. Seperti lagu tadi berkata, hidup ini hanya sementara. Berapa sih usia manusia? Haleluya. Usia manusia, Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal 90, 70 tahun. Haleluya. Kalaupun kuat itu 80 tahun. Bonus 10 tahun. Itu pun dikatakan kalau sampai orang 80 tahun, hari-harinya penuh dengan kesusahan. Jalan sudah sulit, makan sudah sulit, ditakar semua. Karena apa? Alkitab sudah buat. Jadi, saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Mari gunakan menjadi gereja yang menjadi pusat kerajaan damai. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian itu lalu kita berdoa. Haleluya.
dan jadi berkat. Firman-Mu berkata usia manusia 70, dan kalau diberi Tuhan bonus 80. Artinya sangat singkat Tuhan hidup ini. Biarlah kami gereja sebagai pusat kerajaan damai menyadari hal itu dalam hidup yang singkat, waktu yang singkat. Haleluya, haleluya. Kami pakai untuk menjadi tipe gereja yang ada damai, yang menaburkan pengajaran damai, yang mengubah kekacauan menjadi kenyamanan, yang mengubah perang menjadi kenyamanan, sehingga ada kemakmuran. Negeri kami ini, kami berdoa, biarlah negeri kami ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesukaan, penuh dengan kenyamanan. Kalau kami berbeda dengan orang lain, kalau kami berbeda dalam pandangan dengan orang lain, kalau kami berbeda pengajaran dengan orang lain, kalau kami berbeda kulit dengan orang lain, ajar bangsa kami ini memahami perbedaan itu untuk menciptakan kedamaian di negeri kami ini. Bangsa kami ini jamah hatinya Tuhan, agar hatinya, oh Yesus Kristus, memiliki sebuah hati yang rindu menciptakan damai di negeri kami. Dan kami berdoa, 260 juta kurang lebih penduduk negeri kami ini, Tuhan lawat menjadi pencipta kedamaian di negeri kami ini. Pakai pemerintahan kami di bawah kendali Bapak Presiden Jokowi, kabinet dan semua Tuhan, legislatif yudikatifnya, Tuhan Yesus yang memberkati. Gubernur, wali kota di semua provinsi dan kota, demikian juga Tuhan bupati-bupati, oh camat-camat, kepala-kepala desa, RW RT, biarlah semua struktural kepemerintahan kami ini, mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan kesadaran penuh untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di negeri kami ini. Kalau ada oknum di pemerintahan kami yang menciptakan sebuah keadaan yang tidak suka dengan kedamaian, Tuhan tobatkan mereka dalam nama Yesus, sehingga negeri kami ini damai. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan kami, bawa hidup mereka untuk menciptakan kerajaan damai di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Gereja Tuhan secara aras nasional, pemimpin-pemimpin gereja semua sepakat bergandengan tangan, merapatkan barisan untuk menciptakan gereja yang menjadi pusat kerajaan damai, sehingga tercipta kedamaian di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu diberkati oleh Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.